SUV boxy di China market itu banyak banget saat ini, lagi booming banget. Dan beberapa dari mereka tuh banyak mengambil elemen-elemen dari SUV-SUV yang sudah established di dunia. Kayak Toyota FJ Cruiser, kayak Land Rover Defender, kayak Ford Bronco. Tapi SUV di samping gue ini, Jetour T2, mengambil semua elemen itu, dicampur kayak di blender dan keluarnya jus yang enak. Karena it looks good. Ini adalah Jetour T2 dan ini adalah review eksterior dan desain dari si Jetour T2. Penasaran? Cek terus video ini. Oke, sekarang kita langsung bahas soal fascia depannya. Fascia depannya mengingatkan sedikit dengan Toyota FJ Cruiser. Jadi kayak potongan di sini tuh kayak FJ Cruiser, cuman kalau FJ Cruiser dia tahu tulisan Toyota gede, di sini dia tulisan Jetour hitam, dikasih aksen-aksen di sini ini di blackout semua, lampunya kotak, tapi mereka nggak lupa ngasih sedikit aksen di sini biar agak manis. Dan gunanya lampunya tuh nggak polos-polos banget. Jadi kalau derel-derel biasa tuh biasanya cuma atas, bawah. Ini kayak kelopak. 1, 2, 3, 4, nempelin 2 LED utamanya di sini, tentu saja adaptif ya di sini. Desainnya tuh jadi fresh banget. Kalau kita lihat lagi ke bagian bawahnya, bumpernya juga mereka niat banget karena bumpernya ini plastik semua, warna hitam. Jadi yang di sini dipainting, di sini nggak dipainting sama sekali. Lampu kabut kanan kiri, ini juga ada lampu lagi. Kebetulan ini nggak nyala ya, cuman gue curiga kalau nggak sen ini bisa jadi DRL. Di sini masih ada sensor parkir, terus kayak aksen-aksen lagi di sini, grillnya di sininya juga. Dan kalau ngelihat lagi, desain mobilnya ini, overhang depannya ini pendek, dan sudut approach angle-nya juga dia bagus, gede. Jadi otomatis gak cuma buat gaya-gayaan doang, tapi mungkin saja ya, kita belum tahu kan drivetrain-nya segala macamnya, tapi mungkin saja kemampuan off-road-nya juga lumayan. Di bagian cup-nya juga biarpun dia mengotak ya, tapi dia tetap kasih kayak profil di sini tuh agak meninggi. Dan lagi-lagi di sininya dia kasih aksen kayak apa ya, kayak handle. Jadi kalau inget kayak mobil-mobil off-road zaman dulu tuh kayak ada handle buat diangkat gitu lah buat pindah. Ini aksen tapi jadi keren. Mungkin juga ada fungsi buat naro something apa ya kalau lagi perjalanan jauh gitu kan, lagi off-roadan. Dan kalian bisa ngiketin di sini. Ini plastik solid dan ternyata bener dong bisa diikat karena di sini ada keterangan maksimum 15 kg ditaruh di sini. Jadi bisa diikat maksimum 15 kg. Fungsional sekaligus stylish. Lanjut dikit soal bannya, dia pakai ban ukuran 19 inci, profilnya 255/60. Pelaknya keren. Dia bentuk kayak palang-palang banyak gitu, kayak jari-jari, terus tiap baut-bautnya nih ya, aksen bautnya ini dibikin kontrasting, jadi kayak warna stabilo green begitu. Ini juga kontras dengan si hub tengahnya, ada tulisan Jetournya juga stabilo green, dan stabilo greennya ini juga ternyata berlanjut ke roof rail. Di antara kita lihat, fittingnya oke. Di sini sih kalau gua ya nanti kalau misalnya gua beli nih mobil, gua gedein dikit bannya jadi pakai MT, pakai Mud and Terrain. Bannya sendiri kebetulan pakai ban lokal GT alias gajah tunggal, tapi ini buat versi China atau buat market China. Sedikit lagi sebelum ke bagian belakangnya, fendernya dia bikin aksen lagi di sini. Dan di sini kayak ada aksen apa ya, air scoop, tapi bukan air scoop sih sebenarnya sih. Cuma dibikin satu aksen lagi biar nggak terlalu polos juga. Spionnya sendiri keker ya. Model-model boxy SUV gini biasanya punya spion yang gede-gede. Ini juga sama, gede, dikasih bilah-bilah blackout lagi di sini. Kamera 360-nya pindah ke sampingnya. Desain stylish bodinya tuh mengotak banget. Kesannya flat, kesannya keker, dan mereka juga nggak lupa ngasih footstepnya yang pastinya keker dong. Benar-benar bisa buat naik, nggak cuman aksen doang. Sedikit ke bagian atasnya. Kalau kalian lihat roof railnya, seperti tadi gue bilang ya waktu bahas rodanya, aksen si stabilonya ini hijau atau kuning sih ya. Yang itu hijau, yang di sini agak kekuningan sih ya. Tapi kayak kontras juga, ini dibikin di bagian sini. Dan tentu saja mobil kayak gini, roof railnya beneran roof rail yang bisa ngangkat barang. Gak cuma aksen-aksen gaya-gayaan doang. Bener-bener keker dan bisa dipasang. Kita lihat bagian belakangnya, yuk. Nah, kita lanjut ke bagian belakangnya. Aksen blackout-nya ini konsisten. Dari depan sampai belakang dibikin hitam semua. Di sini kasih kayak guratan-guratan ya.
biar nggak polos-polos banget, biar nggak terlalu clean banget. Dan kalau depannya kelihatan kayak Toyota FG, belakangnya terlihat seperti Defender. Beneran, ini kayak campuran gitu. Cuman aksen yang kayak Defendernya di sini diperhalus sedikit dengan penempatan lampu yang di sini. Lampunya juga punya konsep atau punya desain yang mirip dengan lampu bagian depannya. Jadi ada kayak 4 membentuk kayak kelopak gitu loh, di tengahnya lampu utamanya di sininya. Jadi kelihatan modern karena ini bening semua, malah kelihatan lebih futuristik daripada versi mobil listrik, tanda kutip ya. Ini lebih kelihatan mobil listrik daripada mobil bensin. Penempatan emblem di sini T2, T2 kayak Terminator, XWD juga ya. Di sini ada engsel, bukan aksen-aksenan karena beneran engsel. Karena kalau kalian lihat pintu bagian belakang ini kebukanya memang ke samping. Alias pegangannya di sebelah sini bisa kebuka ke samping. Tutup ban serepnya sendiri mengotak. Mengingatkan gua sama saudaranya juga mengotak, tapi itu tempat penyimpanan. Ini kayaknya sih ban serep beneran karena tebal dan memang bisa dibuka. Dan mirip kayak SUV Amerika ya. Penempatan kamera parkirnya di bawah sini, sedangkan di atas sini juga dia masih ada kamera lagi untuk kamera spion dari bagian dalam. Di sini kayak dikasih aksen blackout lagi dengan lampu rem warna merah di sebelah sininya. Intinya desainnya kalau kalian lihat keseluruhan depan, belakang, tengah, memang sebenarnya mengambil desain Q dari mobil-mobil yang berbeda. Tapi entah bagaimana mereka bisa menggabungkan desain ini semua dan membuat si Jetour T2 ini menjadi menarik. Nah, di pasar China sendiri, mobil sepanjang 4,7 meter ini dilengkapi dengan 2 pilihan tenaga atau 2 pilihan powertrain. Ada yang pakai mesin turbo 1,5 TGDI, ada juga yang pakai PHEV. Untuk versi Indonesia kita nggak tahu bakal dibawa yang mana. Tapi yang pasti dengan desain seperti ini, Jetour punya punya kisah sukses di beberapa market di seluruh dunia. Salah satunya contohnya di Middle East, di mana si T2 ini menjadi mobil terlaris di Middle East. Jadi nggak sabar nih, ntar lihat ini digias langsung. Untuk interior dan feature kita nggak dikasih unjuk, padahal masih bisa ngeliat tipis-tipis di sini. Interiornya sih futuristik ya, layarnya gede, desain-desainnya juga mirip-mirip sama bagian eksteriornya. Tapi yang pasti, kenapa kita nggak dikasih tahu? Karena mobil ini adalah mobil versi setir kanan pertama untuk market Indonesia, tepatnya untuk market dunia. Karena biasanya si T2 ini cuma ada di versi setir kiri. Versi setir kanan ini pertama kali untuk market kita. Kita sangat beruntung. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulannya si Jetour T2 eksterior doang karena kita nggak boleh lihat interiornya. Yang pasti desainnya biarpun banyak elemen-elemen dari mobil-mobil yang sudah familiar, yang sudah kita tahu, tapi Jetour berhasil menggabungkan itu semua menjadi mobil yang menarik perhatian. Apalagi warna ini ya, ini kayak matte tapi silver gini, gue penasaran banget pengen lihat ini kalau di jalanan seatraktif apa. Detail-detailnya segala macamnya belum akan di-unveil, katanya ya tunggu waktu aja ya. Tapi yang pasti mobilnya akan di-display di Gias 2025 dalam waktu dekat ini. Kalian penasaran sama Jetour T2? Datang aja ke Gias dan kunjungin booth Jetour. Oke? Mungkin sekian video kali ini. Thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like, subscribe, saran, dengan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Auto & Tech. Audi sign off. Thank you udah nonton. Bye-bye.